Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stefania Dila Putri Hartono dengan NIM 1922311135. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencatatan dan analisis frekuensi konsumsi makanan pada kelompok mahasiswa menggunakan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Latar belakang, perubahan pola konsumsi mahasiswa di Indonesia dipengaruhi oleh akses mudah terhadap makanan cepat saji, layanan pesan antar, dan kebiasaan memilih minuman dan kudapan tinggi gula yang dapat menurunkan kualitas diet dan status gizi. Untuk memetakan kebiasaan tersebut, metode Food Frequency Questionnaire digunakan karena efisien, reliable, dan mampu merekam asupan pangan secara periodik. Tujuannya yang pertama adalah mendeskripsikan profil frekuensi konsumsi pangan mahasiswa dalam 1 bulan dengan food frequency kuesioner atau FFQ, kemudian yang kedua menghitung skor frekuensi per kategori serta mengelompokkan jarang dan sering untuk melihat dominasi konsumsi, dan yang ketiga menyajikan visualisasi deskriptif dalam bentuk diagram batan dan diagram pie guna menyoroti pola konsumsi prioritas dan berisiko. Berikut merupakan data dari responden dan kemudian yang di sebelah kiri adalah data FFQ responden NRZ. Jadi, responden NRZ ini memperoleh skor konsumsi 200 poin dan dengan dominasi kategori jarang sebesar 85%, terutama dari saus soto perasa, bakery, dan camilan, sementara pangan bergizi seperti ikan dan susu hampir tidak pernah dikonsumsi. Pola ini menunjukkan ketidakseimbangan asupan yang berisiko menurunkan kualitas gizi, sehingga perlu perbaikan dengan meningkatkan konsumsi pangan bergizi dengan mengurangi makanan tinggi gula garam dan lemak. Berikut merupakan data FFQ kelompok berdasarkan skor. Kemudian untuk data lengkapnya terdapat di bagian spreadsheet lengkap SKP TM4. Kemudian ada data rekapitulasi skor FFQ kelompok berdasarkan skor. Untuk berdasarkan hasil rekapitulasi FFQ kelompok dalam 1 bulan dengan total 16 responden diperoleh total skor konsumsi sebesar 4.040 dengan rata-rata 311 per kelompok makanan. Oleh karena itu, dapat dikategorikan dia jarang dan sering. Untuk kategori jarang, itu berarti kurang dari 311. Itu terdapat susu dan produk susu bubuk sebesar 60, kembang gula atau permen coklat sebesar 185, produk ikan sebesar 165, produk pangan untuk keperluan gizi khusus sebesar 20, minuman bubuk dan konsentrat sebesar 155, minuman sebesar 270, dan makanan cepat saji sebesar 150. Kemudian untuk kategori sering yang lebih dari 311, itu ada susu dan minuman susu sebesar 395, serealia dan produk serealia itu sebesar 440, produk bakery sebesar 635, produk daging dan daging unggas itu sebesar 320, saus dressing dan perasa bubuk sebesar 885, dan makanan ringan siap santap sebesar 360. Berikut merupakan data FFV kelompok berdasarkan jumlah responden. Untuk jarang, itu berarti tidak pernah 1-2 kali per bulan dan 1-2 kali per minggu. Untuk sering, itu 3-6 kali per minggu, 1 kali per hari, dan lebih dari 1 kali per hari. Di sini dapat dilihat di bagian intake seperti saus, susu, dan produk susu bubuk untuk yang jarang sebesar 96,88% dan yang sering sebesar 3,13%. Kemudian untuk susu dan minuman susu sebesar jarang sebesar 95% dan yang sering sebesar 5%. Untuk kembang gula atau permen dan coklat untuk yang bagian jarang itu sebesar 95,83% dan untuk yang sering sebesar 4,17%. Kemudian untuk serealia dan produk serealia itu untuk yang jarang sebesar 93,75% dan yang sering sebesar 6,25%. Kemudian untuk data lengkapnya terdapat di spreadsheet lengkap SKPTM4. Kemudian ada data rekapitulasi skor FFQ kelompok berdasarkan jumlah responden. Mayoritas kelompok pangan dikonsumsi jarang oleh responden, terutama susu, daging, dan makanan cepat saji, sehingga menunjukkan pola makan sederhana dan kurang bergizi. Namun produk bakery saus atau perasa dan camilan masih relatif sering dikonsumsi, mencerminkan kecenderungan mahasiswa pada makanan praktis tinggi gula, garam, dan lemak. Berikut merupakan analisis diagram hasil frekuensi konsumsi pangan. Di sini terdapat diagram susu dan produk susu bubuk, susu dan minuman susu, kembang gula atau permen dan coklat, kemudian serealia dan produk serealia, produk bakery, produk daging dan unggas, kemudian di sini ada produk ikan, saus dressing dan perasa bubuk, produk pangan untuk keperluan gizi, minuman bubuk dan konsentrat, minuman, makanan ringan siap santap,
dan makanan cepat saji. Untuk penutup, kesimpulan hasil analisis ini menunjukkan bahwa pola konsumsi mahasiswa masih didominasi pangan olahan, camilan, dan produk praktis sementara pangan bergizi utama jarang dikonsumsi sehingga kualitas gizi belum optimal dan perlu segera diperbaiki agar sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan dapat mencegah risiko masalah kesehatan jangka panjang. Untuk sarannya, perbaikan pola konsumsi mahasiswa dapat ditempuh melalui edukasi gizi yang menekankan pentingnya variasi pangan bergizi serta pembatasan makanan tinggi gula, garam, dan lemak, disertai intervensi lingkungan berupa penyediaan menu sehat terjangkau dan kampanye gaya hidup sehat di kampus, sehingga mahasiswa lebih mudah membentuk pola makan seimbang dan berkelanjutan. Sekian dari saya presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.